Ada several, beberapa. Kata beberapa adalah representasi dari jumlah. Jumlah adalah angka. Maka ditulis dan tentu nanti dipahami secara urut beberapa anak laki-laki. Room 234, kamar 234, mengandung mengandung angka 234, maka kita baca secara urut. Vitamin B mengandung abjad B, dibaca secara urut. Former Presiden Megawati mengandung nama dan jabatan, ya, mantan Presiden Megawati. A man of no hope, kok dibaca urut? Karena ada kata depan of. A man of no hope. Lagi-lagi kata seorang adalah representasi dari jumlah atau angka, maka dibaca secara urut. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan teknik struktural? Teknik struktural adalah teknik memahami bacaan sesuai dengan struktur yang berlaku. Kalau dalam bahasa Inggris menggunakan pola menerangkan diterangkan, artinya kata yang menerangkan itu justru berada di depan, sementara kata yang diterangkan berada di belakang. Maka ketika kita orang Indonesia ingin menerjemahkannya, kita sesuaikan strukturnya dengan struktur bahasa Indonesia, di mana yang diterangkan berada di depan, yang menerangkan berada di belakang. Jadi dalam contoh wooden table, meja kayu, ya, woodennya, wood itu berada di depan, meskipun dia hanya menerangkan. Table yang diterangkan berada di belakang. Itu dalam bahasa Inggris. Sebaliknya dalam bahasa Indonesia, yang diterangkan yaitu meja ditaruh di depan. Kata kayu yang menjelaskan meja tadi berada di belakang. Nah, contohnya a nice person, orang yang menyenangkan. A nice person, orang yang menyenangkan. Kenapa seorang ditaruh di depan? Ini seperti yang sudah dibahas tadi, karena menyangkut satuan, bilangan, jumlah, maka kita taruh di depan. Kita baca terlebih dahulu. A wooden table, sebuah meja kayu. An ice cream cup, ya, sebuah cup untuk es krim. Nah, sekarang berikutnya, kapan teknik memahami bacaan secara bebas dilakukan? Kesalahan umum juga di antara kita adalah ketika terjemahkan secara bebas. Jangan terjemahkan kata demi kata, jangan terjemahkan sesuai strukturnya, terjemahin bebas saja, yang penting artinya sama. Well, bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga salah. Karena menerjemahkan bebas, kalau terlalu bebas, bisa keluar dari maksud yang sesungguhnya. Teknik terjemahan bebas sebenarnya ya boleh saya katakan dibatasi hanya untuk menerjemahkan peribahasa, kata mutiara, dan jargon. Dalam bahasa Inggris, still water runs deep, ini nggak bisa diterjemahkan secara kata demi kata maupun secara terbalik, secara struktural tadi. Ini harus diterjemahkan secara bebas. Kenapa? Agar mendapatkan padanan arti di dalam bahasa Indonesia. Air tenang menghanyutkan. Jadi kalau diterjemahkan kata demi kata nggak ketemu. Nggak ada kata berlari, runs. Nggak ada kata deep, dalam. Tapi begitulah padanannya adalah air tenang menghanyutkan. Dalam contoh berikutnya, as white as snow, ya, seputih, ya, snow salju. Tapi dalam bahasa Indonesia biasa menggunakan padanan kapas. Putih itu seputih kapas, jadilah seputih kapas. Well, oke, anak-anak sekarang sudah mulai mengenal salju karena ya mungkin sudah pernah melihat salju di luar negeri atau teknologi
telekomunikasi, teknologi digital memungkinkan orang melihat salju sehingga membuat padanan seputih salju. Boleh juga. Tapi aslinya sebenarnya adalah seputih kapas. Nah, ini contoh yang mungkin terdengar lebih ekstrim lagi. It rain cats and dogs. Ya, ada cats kucing, dog anjing. Tapi nggak bisa dikatakan hujan kucing dan anjing. Nah, padanan terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah hujan deras. Mungkin yang dimaksud karena kalau kucing ketemu anjing itu terus gaduh ya. Ini hujan deras, hujan disertai dengan suara gaduh. Nah, ini berikutnya teknik menerjemahkan secara kontekstual. Sebagian orang belum begitu mengetahui apa toh sebenarnya konteks itu. Konteks gampangnya bisa dipahami sebagai tetangga atau lingkungan kata. Jadi bersama kata apa sebuah kata itu akan mempengaruhi artinya. Ya. Jadi dalam contoh ketika kita menyandingkan kata glasses dan wear memakai, maka glasses bukanlah kaca. Karena yang dipakai atau yang dikenakan bukanlah kaca, tapi kacamata. Jadi glasses bersanding dengan wear menjadi kacamata. Tapi dalam contoh berikut, kata glass bersanding dengan window. Ya, window adalah jendela. Maka glass di sini diterjemahkan kaca, jendela. Bagaimana dengan disebut a glass of water, a glass of milk? Kata glass dijajar dengan water, dengan milk, maka dia berarti gelas. Karena gelas untuk menampung cairan. Nah, ini contoh berikutnya. Kata right bisa berarti kanan, bisa juga berarti benar, bisa juga berarti hak. Nah, kapan right berarti kanan, kapan right berarti benar, dan kapan right berarti hak tergantung konteksnya. Dengan siapa kata right tersebut berada. Turn right. Bersama kata turn, belok, maka right mesti kanan, belok kanan. Tidak mungkin belok benar. Demikian pula pada contoh berikutnya. Kata right berjejer dengan way, jalan. Right way, mesti jalan yang benar, bukan jalan kanan. Nah, terakhir, you have the right to say yes. Have the right. Have right, punya. Nggak mungkin punya kanan, nggak mungkin punya benar, tapi punya hak. Sebenarnya ini dari bahasa Arab ya. Jadi kata benar itu memang hak, yang hak itu yang benar, mungkin demikian ya.